bertemu lagi dengan saya Cynthia Tri Azhari dari kelas 11 TJKT 2. Teman-teman mau tahu nggak di video kali ini kita akan bahas tentang apa? Yuk tonton sampai selesai. Sebelum nonton jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya teman-teman. Terima kasih. Masuk ke bab yang ke-17. Pada video kali ini kita akan membahas tentang remote access server. Dalam bab 17 ini terdapat 12 materi. Yang pertama SSH itu Debian dan Ubuntu Server. Kedua merubah default port SSH. Tiga allow users pada. Nah sekarang kita masuk ke materi yang pertama, yaitu SSH itu Debian dan Ubuntu Server. Pada materi sebelumnya kita sudah belajar mengenai cara remote dari host OS atau laptop kita ke router Debian. Nah kita itu menggunakan aplikasi yang bernama Putih. Nah tetapi host OS nya itu belum bisa terhubung ke Ubuntu maupun Debian Server. Nah pada sebelumnya itu kita sudah bisa merunning Debian nya. Jadi Ubuntu client itu bisa terhubung ke Debian dan juga Ubuntu Server. Nah, pada materi kali ini saya akan meremote Ubuntu Server dan juga Debian servernya. Itu dari Ubuntu Client. Di sini saya sudah login ke Ubuntu Client atau Ubuntu desktopnya. Di sini saya akan coba ping 10.10.10.2 enter. Nah, jika hasilnya TTL itu tandanya sudah berhasil. Lalu di sini saya akan coba ping ke Ubuntu Server, yaitu ping 10.10.10.3. Nah, di sini pun hasilnya sudah TTL. Di sini saya akan coba meremote dari Ubuntu client ke Debian servernya menggunakan perintah ssh rdr debian add 10.10.10.2 lalu enter. Nah, di sini kita bisa masukkan password dari router Debian-nya. Enter. Nah, di sini kita sudah bisa login ke router Debian-nya. Nah, lalu kita akan coba menghubungkan dari Ubuntu client ke Ubuntu server. Di sini kita bisa klik tanda plus di pojok kiri bawah. Bahasan yang selanjutnya yaitu merubah default port SSH. Nah, jadi di sini kita akan meremote dari host OS dan menggunakan Putih. Secara default portnya itu adalah 22. Nah, jika semua orang tahu hal ini, kita itu bisa terkena blue forge, yaitu seseorang akan login secara terus-menerus ke server kita dengan berbagai kombinasi username dan password. Nah, jadi di sini saya akan merubah default port SSH. Nah, di sini saya sudah login pada Ubuntu client dan saya akan masuk ke router terlebih dahulu dengan mengetikkan perintah sumin lalu enter. Kita masukkan passwordnya. Nah, di sini saya sudah berada pada root, lalu kita akan mengetikkan perintah nano/etc/sshd config lalu enter. Nah, di sini kita cari yang port 22 dan kita hapus pagarnya. Lalu saya akan mengubah portnya yang tadinya 22 menjadi 2211. Jika sudah, kita bisa menyimpannya menggunakan ctrlx y lalu enter. Di sini saya akan meresetnya menggunakan perintah systemctl restart ssh lalu enter. Lalu saya akan ketikkan exit. Nah, di sini saya sudah kembali ke user Ubuntu client, Nah, di sini saya sudah berada pada user Ubuntu client, bukan user Debian servernya. Di sini saya akan coba masuk lagi dengan mengetikkan perintah ssh rdr debian add 1 lalu enter. Nah, jika kita enter maka hasilnya akan seperti ini. Kenapa hal ini terjadi? Dikarenakan kita sudah mengubah portnya. Nah, jadi untuk masuk kembali kita bisa menggunakan perintah ssh
rtr debian add 10.10.10.1 min p, lalu kita masukkan port yang tadi, lalu enter. Nah, kita bisa masukkan passwordnya. Selanjutnya kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu allow user pada SSH. Nah, jadi pada materi kali ini saya akan membuat konfigurasi SSH-nya itu hanya bisa digunakan pada beberapa user saja. Di sini kita login terlebih dahulu ke dalam Ubuntu Client, lalu kita bisa masuk ke root pada Debian server. Di sini saya akan membuat beberapa user dengan perintah add user. Lalu kalian bisa menamainya terserah kalian sendiri. Di sini saya akan menamainya dengan Cynthia. Lalu kita enter. Lalu kita bisa masukkan passwordnya. Nah, di sini kalian bisa enter saja. Lalu kita bisa ketikkan Y, lalu enter. Nah, lalu kita akan membuat user kedua lagi. Di sini kita ketikkan perintah yang sama seperti tadi, add user. Di sini saya akan tambahi 2, add user Cynthia 2. Setelah itu kita enter. Lalu kita masukkan passwordnya. Enter. Di sini kita bisa enter saja. Nah, di sini saya akan mengecek apakah sudah ada atau belum dengan perintah cat etc passwd, lalu enter. Nah, dapat lihat di sini bahwa user yang tadi sudah kita buat itu sudah ada. Lalu di sini saya akan ke Ubuntu Client. Kita bisa ketikkan exit, lalu exit lagi. Di sini saya sudah berada pada Ubuntu Client. Lalu saya akan coba login pada user tadi yang sudah kita buat. Kita bisa ketikkan perintah ssh Cynthia add, lalu kita masukkan ping min p 2211, lalu enter. Kita bisa masukkan passwordnya. Nah, di sini kita sudah bisa masuk ke dalam user yang sudah tadi kita buat. Lalu kita bisa exit kembali. Dan kita akan coba masuk ke dalam user yang satunya. Kita bisa ketikkan perintah yang sama seperti tadi, yaitu ssh Cynthia 2 add 10.10.10.1 min p 2211, lalu enter. Kita bisa masukkan passwordnya. Ini kita sudah bisa masuk ke dalam rootnya. Lalu kita bisa mengetikkan perintah nano /etc/ssh/sshd config, lalu enter. Di sini kita akan menambahkan komen allow user pada tulisan di bawah port ini. Enter. Users rtr debian, lalu kita bisa menyimpannya menggunakan ctrlx y, lalu enter. Lalu kita akan merestartnya menggunakan perintah systemctl restart ssh, enter. Nah, lalu saya akan kembali ke user Ubuntu Client.
Lalu kita akan coba masuk ke dalam user 1 yang tadi sudah kita buat, yaitu SSH Cynthia @10.10.10.min-p2211, lalu enter. Kita bisa masukkan passwordnya. Nah, dapat kalian lihat di sini bahwa ada tulisan permission denied. Seperti yang kalian ketahui, hal ini terjadi karena tadi kita sudah menuliskan allow user router Debian. Nah, lalu ini kita akan masuk ke dalam user 2, yaitu SSH Cynthia 2@10.10.10.1 min-p2211. Enter. Kita bisa masukkan passwordnya. Nah, di sini dapat dilihat juga bahwa sama seperti tadi, yaitu permission denied, atau kita tidak diizinkan untuk mengakses. Lalu kita akan coba menggunakan user Debian. Kita bisa SS. Kita keluar terlebih dahulu. Masuk ke materi yang kelima, yaitu konfigurasi SSH dengan private dan public key. Nah, jadi di sini saya akan mempraktikkan yang pada gambar materi keempat. Di sini saya sudah masuk ke Ubuntu client dan kita bisa mengetikkan perintah ssh strip keygen, lalu enter. Lalu kita bisa enter lagi. Di sini saya akan membuat password untuk passphrase-nya. Kita masukkan passwordnya, yaitu 1 sampai 5. Enter. Kita masukkan lagi. Lalu kita akan coba ketikkan perintah ls-a, lalu enter. Nah, jadi di sini itu ada direktori tersembunyi, yaitu direktori SSH. Mengapa disebut direktori tersembunyi? Karena di depannya itu ada tanda titik. Oleh karena itu dinamakan hidden directory. Di sini saya akan coba masuk ke dalam direktori ini. Kita bisa ketikkan perintah ls-ssh, enter. Nah, dapat dilihat di sini, jadi di dalam direktori SSH ini ada file id rsa dan juga id rsa.pub. Jadi file id rsa itu merupakan private key, sedangkan file id rsa.pub itu merupakan public key yang akan dikopi ke Debian servernya. Di sini kita akan copy terlebih dahulu dengan mengetikkan perintah ssh strip copy strip id min-p2211 rdrdebian at 10.10.10.1, lalu enter. Nah, setelah itu kita bisa masukkan password dari router Debian-nya. Enter. Nah, lalu di sini terdapat tulisan number of key add, yang artinya kita sudah bisa menambahkan public key ke router Debian-nya. Lalu di sini kita akan coba masuk ke dalam router Debian-nya. ssh rdrdebian
Nah, di sini akan muncul tanda seperti ini, yang artinya itu kita harus memasukkan public key kita. Di sini kita bisa ketik 1 sampai 5, enter. Nah, di sini kita sudah bisa login ke router Debian-nya ya teman-teman. Kita masuk ke materi yang keenam, yaitu konsep authorized case. Jadi di sini pada Ubuntu client saya sudah bisa login ke router Debian. Di sini saya akan coba mengecek filenya menggunakan perintah ls-a lalu enter. Nah, di sini itu ada sebuah direktori, yaitu direktori SSH. Lalu di sini saya akan coba mengecek isi dari direktori SSH. ls.ssh lalu enter. Nah, di sini itu ada sebuah file, yaitu authorized case. Jadi authorized adalah sebuah public key yang kita copy dari Ubuntu client ke Ubuntu server. Nah, di sini saya akan coba melihat public key menggunakan perintah cat ssh/authorize. Lalu enter. Nah, jadi ini itu merupakan public key yang kita copy dari Ubuntu client ke router Debian-nya. Selanjutnya kita masuk materi yang ke-8, yaitu private dan public key pada Windows. Nah, pada materi kali ini itu saya akan membuat private dan public itu di host OS atau di laptop saya. Lalu publicnya itu akan saya kopikan ke router Debian. Nah, sebelum melakukannya itu kita harus mempunyai aplikasi yang bernama PuTTY. Kita bisa ke Microsoft terlebih dahulu. Lalu kita bisa ketikkan putty.org lalu enter. Lalu kita pilih yang paling atas. Lalu di sini saya akan memakai PuTTY yang generate. Lalu kita bisa pilih yang 60 bit. Nah, karena di sini saya sudah mendownloadnya, jadi kita bisa langsung membukanya. Kita buka. Lalu kita klik yang generate. Nah, kita bisa tunggu sampai ininya selesai. Nah, kalau sudah, kita bisa mengisikan key password-nya. Kita bisa ketikkan yang sama seperti materi sebelumnya, yaitu 1 sampai 5. Kita isikan juga yang confirm password-nya 45. Nah, jika sudah, kita bisa klik save public key. Kita bisa meng-save-nya dengan nama public key. Lalu enter atau kita klik save. Nah, itu saja video yang dapat saya sampaikan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menontonnya sampai selesai.
Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan dalam berbicara, karena manusia tidak luput dari kesalahannya, dan kesempurnaan hanyalah milik Allah semata. Ayu ting ting makan kepiting. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.